Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang insyaallah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita dan duduk kita di majlis ini menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita kaji, kita akan tilawah bersama. Silakan dibuka surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Surat Al-Hijr surat 15, surat ke-15. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39 sampai 40. Sudah ketemu? Surat 15 ayat 39 sampai 40. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. Taib. Kita lihat ayat ini. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelumnya.
Kalau kita lihat ada dialog dengan Allah dengan iblis. Kalau dilihat dari ayat 32, di sana ada dialog antara Allah dengan iblis yang menanyakan, kenapa wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Ya, tidak mau sujud bersama orang-orang yang sujud, ya. Lalu iblis menjawab ketika dia tidak mau sujud kepada Adam. Tapi sujud di sini bukan sujud untuk menyembah, ya, tetapi sujud untuk penghormatan. Lalu dia menjawab apa? Ya Allah, bagaimana saya harus sujud kepada orang yang kau ciptakan, ya, dari sesuatu yang menurut dia hina. Dalam ayat yang lain disebut dari tanah, ya, min salsalim min hama'im masnun. Dalam ayat yang lain dia bilang, sedangkan kau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Lalu di sini Allah murka. Allah murka kepada iblis, lalu iblis diusir oleh Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Diusir oleh Allah dari surga. Dan Allah pastikan dia menjadi makhluk yang terkutuk, ya, karena tidak tunduk kepada perintah Allah. Sampai Allah katakan, wa inna 'alaika la'nati wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sampai Allah mengutuk dia, iblis ini mendapat laknat dari Allah sampai hari bangkit, hari kiamat, hari pembalasan. Lalu qala rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'tsun. Dan iblis memohon, berdoa di sini, meminta kepada Allah agar dia ditangguhkan umurnya, ditangguhkan usianya, dipanjangkan umurnya. Dan doa iblis ternyata dikabul oleh Allah, ya, ternyata dikabul oleh Allah doanya. Lalu Allah menjawab, qala fa innaka minal munzirin. Kata Allah, ya, kamu termasuk orang dipanjangkan usianya sampai ila yaumil waqtil ma'lum, sampai nanti hari bangkit sesuai dengan permintaannya. Nah, rupanya iblis ada maunya ketika dia minta dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nah, di ayat ini yang kita akan bahas nanti, di ayat 39 ini, lalu iblis menyatakan di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku, dia ngaku, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, mengutuk aku, kata iblis, ya, maka la uzayyinanna lahum fil ard. Jadi di sini sumpahnya iblis, janjinya iblis. Maka dia katakan, aku akan sesatkan anak Adam, akan aku buat mereka senang dengan maksiat, akan aku bikin maksiat itu jadi indah. Ini perangkapnya iblis. La uzayyinanna lahum, akan aku bikin hal-hal yang maksiat, ya, yang dosa, yang berbau maksiat itu jadi indah. Nah, kalau sudah indah, orang senang lakoninnya, ya, indah, nikmat, enak, perlu dicobain, ya, gitu. Itu perangkatnya iblis. Ya, jadi dia bilang la uzayyinanna. Jadi sebuah kepastian dari lam takkid sana. Ada lam di awalnya, lalu nunnya tasydid. Jadi itu sebuah kepastian. Dalam ulama tafsir mengatakan ini berarti janji iblis itu pasti akan membuat segala bentuk maksiat, kesesatan, dosa itu jadi indah. Ya, di mana fil ardi, di muka bumi. Karena apa? Tujuannya adalah Bani Adam, anak manusia. Ya, kita manusia ini. Bagaimana caranya
penduduk bumi ini, ya di dalamnya Bani Adam, anak manusia yang hidup di atas muka bumi ini, bagaimana caranya supaya mereka senang maksiat, supaya mereka doyan lakukan dosa. Ini perangkap iblis. Wala ughwiyannahum ajma'in. Ya. Akan kusesatkan mereka semua. Tapi ada pengecualian yang tidak bisa disesatkan oleh iblis ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi dia lepas tangan. Iblis lepas tangan. Kecuali yang tidak bisa saya goda, tidak bisa saya rayu, tidak bisa saya sesatkan, tidak bisa saya ajak dia bermaksiat, melakukan dosa, adalah hamba-hambamu yang terpilih. Siapa dia? Orang-orang yang mukhlasin, yang ikhlas. Ini yang tidak akan bisa dirayu, digoda oleh iblis. Nah, kata Imam rahimakumullah. Jadi malam hari ini kita akan coba mengkaji tentang apa dampak maksiat. Ketika tadi iblis mengatakan saya akan goda manusia ini supaya dia tersesat, supaya dia senang dengan maksiat, dosa dan seterusnya, karena dibikin indah. Nah, lalu ada orang yang terbawa, ada orang yang bertahan. Di antara manusia ini ada yang bisa dia goda, dia rayu, tapi ada juga yang nggak bisa dia rayu. Nah, seperti yang pernah kita kaji, penjuru arah iblis menggoda manusia itu ada 4 arah: depan, belakang, kanan, kiri. Di depan dia akan menanamkan kepada Bani Adam supaya dia tidak meyakini ada akhirat, tidak percaya ada kehidupan setelah dunia di akhirat. Dari belakang dia akan goda Bani Adam agar menganggap dunia ini segala-galanya. Dari kanan dia akan goda manusia ini, Bani Adam ini, agar menganggap ibadah biasa saja, enteng, enggak penting. Salat enggak penting, puasa enggak penting, zakat enggak penting, seterusnya. Dan itu perangkap iblis, sehingga akhirnya apa? Banyak manusia yang meninggalkan salat, meninggalkan puasa, kenapa? Menganggap enteng. Lalu dari kiri, setelah kanan dari kiri, gimana caranya? Dia akan datangi Bani Adam agar doyan, senang sama maksiat, dan bila perlu dikerjain, menganggap maksiat itu enak dan perlu dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Itu kata At-Tabari ketika menjelaskan 4 arah itu dalam tafsirnya. Nah, malam hari ini kita akan lihat apa dampak negatif dari maksiat ketika kita jatuh dalam praktik maksiat, dosa. Ya, adakah dampaknya? Ada. Dan dampaknya tentu sekali dampak yang negatif, berdampak kepada banyak hal. Dan itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang disebut dalam kitabnya, dalam kitab Al-Jawabul Kafi Man Sa'ala an Dawa'is Syafi. Itu disebutkan oleh beliau di sana ada dampak daripada perbuatan maksiat, dan dampaknya sangat buruk, sangat buruk pada diri orang yang melakukan. Jadi maksiat itu berdampak buruk kepada orang yang melakukannya, ya. Dan bisa juga berdampak buruk kepada orang lain. Nah, baik dia nanti berdampak pada fisiknya maupun hatinya, ya. Karena dosa itu kalau dilakukan itu bisa berdampak membahayakan baik pada hati pelakunya atau pada fisiknya. Jadi jangan anggap sepele yang namanya dosa maksiat. Dia berdampak luar biasa. Nah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim dalam kitabnya beliau sebutkan tadi Al-Jawabul Kafi tadi, beliau katakan dampak dari kemaksiatan itu lumayan banyak, tapi kita sebutkan mana yang saja yang kita bisa sebutkan malam ini. Pertama, dampaknya adalah hilangnya ilmu. Itu dampaknya, hilangnya ilmu.
Kenapa ilmu itu jadi hilang? Karena begini ya ikhwah fillah. Kata Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hati muslim. Ilmu. Ya. Nah, karena ilmu itu adalah nur, cahaya, maka perbuatan maksiat itu di mana dia akan melanggar perintah Allah, ya. Jadi orang kalau bermaksiat artinya dia melanggar perintah Allah, dia melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya cahaya tadi jadi padam. Karena tadi ilmu itu nur, cahaya, ya. Jadi ilmu itu nur yang ada dalam diri manusia, dalam hati manusia, dalam hati setiap orang muslim. Jadi ketika dia bermaksiat, maka lambat laun nur, cahaya itu yang ada dalam hatinya itu menjadi padam. Kenapa? Karena maksiat itu adalah, ya, kegelapan. Jadi lama-lama hati yang bercahaya dengan maksiat itu, hati itu nuqtah hitam, hitam, lama-lama hitam jadi keras. Karena kata Rasulullah, satu dosa yang dilakukan itu ada satu nuqtah titik di hati itu. Bikin dosa lagi, maksiat lagi, nuqtah lagi, bikin begitu seterusnya sampai akhirnya jadi mengeras itu hati. Maka orang-orang yang ahlul maksiat itu memang hatinya keras. Karena udah nggak ada cahaya lagi, nggak ada nur dalam hatinya. Nah, maka ya kata Imam rahimahumullah, jadi ilmu itu menjadi hilang. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya, ya. Dan Allah tentu sekali akan berikan cahaya itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, ya. Nah, kalau orang ahlul maksiat susah, ya, berat, susah hati itu. Maka suatu ketika Imam Syafi'i pernah ngadu kepada gurunya, ya, bernama Waqi'. Dia ngadu tentang kondisi hafalannya, kok hari-hari ini kalau bahasa kita pada saat itu hafalnya mengurang, ya, kekuatan hafalnya kok tidak seperti biasa. Lalu dia ngadu kepada gurunya. Lalu dia katakan apa? Disuruh tinggalkan dosa maksiat. Itu sebabnya tidak lain karena dosa dan maksiat. Sekelas Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i itu apa sih dosanya, Pak? Enggak ada. Ya. Tapi beliau ngadu ke gurunya karena jeleknya hafalannya pada saat itu. Lalu gurunya bilang apa? Tinggalkan maksiat, dosa. Nah, dosa dan maksiat itu banyak. Dari banyak hal. Bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari hati, bisa dari mulut, dah banyak. Ya, dosa dari mata ini digunakan untuk melihat yang tidak benar, tidak baik, ya, maksiat. Dosa dari telinga, maksiat di telinga, ya, mendengarkan sesuatu yang tidak dibenarkan. Begitu juga hati, maksiat hati itu banyak. Bisa, ya, ada banyak penyakit hati yang bisa mendatangkan, ya, membuat hati itu menjadi kelam, menjadi hitam. Nah, itu yang pertama. Jadi kata Ibnu Qayyim, dampak dari maksiat itu hilangnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nur, cahaya, maka tidak mungkin, ya, ketika maksiat dilakukan, maka lambat laun cahaya itu menjadi padam. Hati manusia itu jadi padam, yang bercahaya tadi jadi padam. Yang kedua, ikhwah fillah, kata Ibnu Qayyim, dampak maksiat itu adalah di mana kekosongan hati. Ya, maksud kosong hati ini adalah, ya, merasa apa? Hatinya itu apa? Sepi, kesepian, tidak nyaman, ya, gelisah mungkin, ya. Jadi seorang pendosa itu
ketika dia melakukan dosa, atau seorang Bani Adam atau manusia melakukan dosa, seorang pendosa itu ketika dia melakukan dosa maka akan mengalami, hatinya itu mengalami kesepian, ya, di mana antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak connect, ya, enggak tenang. Karena kalau orang nyambung dengan Allah, hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau orang kan connect dengan Allah, dia akan tenang jiwanya, hatinya. Nah, orang alul maksiat nggak mungkin dalam maksiat itu ingat Allah, itu nggak mungkin. Maka saat itu hatinya menjadi gelisah. Ya, maka kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau anda ingin mengetahui perbuatan anda lakukan itu dosa atau tidak, cek ketika anda lakukan hati anda gelisah, merasa bersalah, itu di dosa itu. Cara ngeceknya begitu. Jadi kita ingin lakukan sesuatu, lalu berkecamuk hati ini, kadang-kadang berkecamuk, ya, apa benar boleh nggak, boleh nggak? Nah, akhirnya dia terjerumus melakukan perbuatan itu, jatuh dalam perbuatan itu, lalu hatinya nggak tenang, gelisah. Itu berarti itu dosa, itu maksiat. Maka kata Rasulullah hadisnya mengatakan istafti qalbak. Kata Rasulullah, kalau anda ingin melakukan sesuatu, minta fatwa dulu kepada hatimu. Jadi istafti qalbak, minta fatwa dulu kepada hatimu. Ya, jadi kalau hati sudah memfatwakan, karena hati ini nggak mungkin bermaksiat, itu nggak mungkin. Nggak mungkin senang kepada maksiat kalau hati itu bersih. Pasti dia akan, ya, menderita kalau diajak dibawa kepada maksiat. Nah, maka Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, itu beliau katakan dalam sebuah qaul beliau, pernyataan beliau, cari hatimu di 3 tempat. Kata beliau, cari hatimu di 3 tempat. Kalau ingin melihat hati kita, kata beliau, cari hatimu di 3 tempat. Di mana? Pertama, inda sima'il Quran. Kata beliau, kalau anda ingin mencari hatimu, cari bagaimana reaksinya hati itu ketika anda mendengarkan Al-Quran. Kata beliau, ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan, ketika anda mendengarkan Quran, bagaimana reaksi anda, reaksi hati anda? Apakah anda semakin senang, semakin nyaman, atau sebaliknya semakin gelisah, semakin nggak senang? Ya, karena banyak orang yang kalau mendengarkan Al-Quran dibaca itu marah, ya, nggak senang ayat-ayat Quran dibaca. Jadi coba cek hati kita, apakah hati kita semakin tenang ketika mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan? Lalu bagaimana? Apa kita senang membacanya? Karena orang beriman itu, kata Al-Quran, cirinya orang beriman itu innamal mu'minun, ya, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda orang beriman itu, kata Allah dalam surat Al-Anfal, ya, apabila, ya, dia menyebut nama Allah, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, lalu gemetar hatinya. Ini hatinya. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, itu Al-Quran, ya, maka bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, lalu kepada Allah dia bertawakal. Itu orang beriman. Maka cek hati kita. Kata Ibnu Mas'ud, cari hatimu. Gimana kondisi hatimu ketika anda mendengarkan Al-Quran, ketika anda membaca, ketika anda dibacakan Al-Quran? Apakah anda semakin tenang, hatimu semakin tenang, atau sebaliknya memberontak,
Ya, itu. Karena tadi ciri orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah dia semakin tenang hatinya, bertambah imannya. Lalu yang kedua kata beliau, cari hatimu ketika Anda berada di majlis zikir. Ya, majlis zikir itu termasuk majlis ilmu. Ya, masuk majlis ilmu. Karena dalam satu hadis Rasulullah sebutkan, apabila kamu melewati taman dari taman surga, maka berhentilah sejenak. Kata Rasulullah. Para sahabat, ya Rasulullah, apa yang ada maksud dengan taman surga? Kata Rasulullah, adalah majlis ilmu, dan riwayat lain majlis zikir. Nah, jadi majlis zikir itu kita lihat, majlis zikir itu majlis di mana kita banyak berzikir, ya, berkumpul lalu berzikir, menyebut Allah, beristighfar. Ini majlis zikir. Atau majlis ilmu. Majlis ilmu itu juga di mana kita banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis Rasulullah dan seterusnya. Itu majlis ilmu, majlis zikir, menyebut Allah, menyebut Rasulullah. Nah, coba cek hati kita di sana. Adakah dia tenang atau semakin gelisah? Ya, tapi rata-rata kalau kita di majlis zikir, majlis ilmu itu hati tenang, insyaallah ya. Apalagi majlis ilmu. Biasanya kalau ngantuk sama ngantuk lebih tenang, tidur cepat. Ya, saking tenangnya itu. Ya. Jadi itu majlis ilmu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Jadi cari hatimu di sana. Karena jangan-jangan ada banyak orang diajak ngaji, jalan majlis zikir enggak mau, sudah senang. Ya. Duduk di majlis ilmu susah, ya, gelisah. Ada juga seperti itu masalahnya. Itu pertandaannya hatinya masih punya penyakit itu. Pertanda hati kita masih sakit. Nah, lalu yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, cari hati Anda endal khulwah, ketika Anda dalam kesendirian. Bayangkan, kita dalam kesendirian itu ngapain? Kadang-kadang kita ngelamun yang enggak. Hati kita kebacek. Adakah di dalam kesendirian kita lebih banyak zikrullah, mengingat dosa, mengingat maksiat yang pernah kita perbuat, atau sebaliknya dalam kesendirian kita justru banyak bikin dosa? Lihat hati, ya, itu penting. Karena banyak orang hari ini nyaman dalam kesendiriannya, dia bikin dosa. Kenapa? Nggak ada yang lihat kiri kanan. Dia bikin dosa maksiat justru dalam kesendirian. Kiri kanan nggak ada yang lihat, aman dia berbuat dosa. Apa? Dia buka HP-nya. Buka HP dalam kesendirian dia. Ini sumber dosa sebenarnya kalau kita nggak bisa antisipasi. Dalam kesendirian, nggak ada orang lihat. Terus apa yang dia buka semua ada di dalam HP ini. Nah, karena apa? Kata Rasulullah, mestinya orang yang hatinya hidup itu dalam kesendiriannya itu apa yang terjadi? Dia banyak menangis karena ingat dosa. Itu hati yang bersih. Maka apa kata Rasulullah dalam hadis sahihnya? Nanti ada 7 orang yang akan mendapat naungan, kan? Yang tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah. Satu di antaranya adalah orang yang dalam kesendirian fafadat ainahu. Dalam kesendirian, lalu dia bangun dalam kesendirian lalu menangis. Kenapa? Karena mengingat dosa-dosanya. Itu berarti hatinya itu berhubungan hati. Jadi ada banyak orang yang susah mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena hati ini keras. Jadi ketika hati ini mengeras, ikhwah fillah, mata itu susah keluar air mata itu. Susah. Kenapa? Summa qasat qulubuhum, kata Allah. Kemudian kami keraskan hati mereka. Jadi berpengaruh dosa maksiat yang kita lakukan itu. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud tadi, cari hati Anda. Nah, kata-kata beliau, kalau Anda tidak temukan hati Anda di 3 tempat tadi, ketika mendengarkan Quran,
tidak temukan juga hati kita. Ketika kita di majlis ilmu, majlis zikir, enggak juga nemuin hati kita, enggak ketemu hati kita. Ketika dalam kesendirian, enggak juga ketemu, ya, enggak juga kita ketemu hati kita. Apa kata beliau? Kamu harus minta kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya apa? Supaya Allah kasih kamu hati lagi. Bayangkan, sampai begitu kata beliau. Fas'alillah, minta kepada Allah agar Allah kasih hatimu lagi, hati ke hati lagi. Kalau Anda tidak menemukan hati Anda di 3 tempat itu artinya Anda tidak punya hati, maka mintalah hati kepada Allah. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud, ya, bukan kata saya. Wafillah. Jadi dampak maksiat itu luar biasa memang, ya. Ketika kita jatuh dalam maksiat itu, jadi berdampak semuanya kemana-mana, termasuk dalam hati kita. Nah, sementara yang menjadi pandangan Allah itu kan hati. Yang menjadi pandangan Allah itu hati kita, bukan yang lainnya, dan amal kita. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ya, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, dalam fisik jasad manusia ini ada segumpal daging, ya. Kalau dia baik maka baik semua jasadnya, fisiknya baik, sehat fisiknya. Tapi ketika dia rusak, rusaklah fisiknya. Dialah hati, ya, itulah hati. Lalu apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Ya, ternyata hati ini menjadi pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat kepada bentuk kalian, rupa kalian, fisik kalian. Allah enggak lihat itu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kalian. Nah, jadi yang kedua, ikhwah fillah, ya. Jadi dampak maksiat itu, ya, hati ini menjadi kosong. Jadi akibat kekosongannya mengalami kesepian dan akhirnya dia, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita cepat aja. Yang ketiga, dampak dari maksiat itu, kata Ibnu Qayyim, di mana orang-orang yang ahlul maksiat itu dia akan ditimpa dalam hidupnya dengan kesulitan. Dia akan menemukan banyak kesulitan dalam hidupnya, ya. Jadi seorang pendosa itu, ahlul maksiat itu, maka dalam segala urusannya akan menjadi sulit, terutama dalam mengarungi kehidupan. Dia akan menjadi sulit. Apalagi, ya, di zaman kita hari ini banyak orang, ya, menganggap maksiat itu menjadi hal yang biasa. Lalu mungkin kita akan bertanya, tapi kan banyak orang ahlul maksiat tapi hidupnya nyantai-nyantai aja, bahagia-bahagia saja, ya, hidupnya tenang, ya, bahkan dia tidak menemukan kesulitan. Mungkin itu pertanyaan kita. Gini ya ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada istidraj. Jadi istidraj itu ketika orang melakukan dosa dan maksiat, semakin banyak dosa yang dilakukan, maksiat dilakukan, dikasih juga oleh Allah. Mungkin dikasih kenikmatan hidup, mungkin dikasih nikmat, semua dikasih oleh Allah, dimudahkan urusannya. Tapi dia terus bermaksiat, itu namanya dia ditunda oleh Allah. Istidraj namanya itu, ya, diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44, itu disebutkan di sana.
Yang akhirnya kata Allah, kami bukakan pintu-pintu kenikmatan. Ya. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu kenikmatan bagi pelaku maksiat itu, dosa dan maksiat itu. Dan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 44. Jadi jangan sampai nanti kita berdalih, itu kan orang ahli maksiat tapi enak-enak aja. Bahkan dia sukses secara duniawi. Ya. Itu sering kita begitu, berdalih begitu. Kenapa saya rajin ke masjid, hidupnya tambah susah gitu. Ya. Sering duduk di majelis taklim semakin susah gitu ya. Jawabannya ada di Al-An'am 44 itu, lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun." Inilah istidraj. Al-An'am ayat 44, itu bisa dicek. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi", ketika mereka semakin lupa kepada Allah, ya, semakin lupa kepada Allah. Padahal dia ahlul maksiat. Jadi ahlul maksiat itu kan semakin hari semakin lupa dengan Allah, semakin jauh dengan Allah, ya, dengan peringatan-peringatan Allah. Enggak peduli dia terus bermaksiat, berbuat dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Bukan Allah kasih azab, tidak. Tapi kata Allah, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'", kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan. Abwab, bukan satu, abwab. Abwab itu pintu-pintu, bukan satu pintu. Kalau satu pintu itu babun, itu satu pintu. Tapi kalau abwab, banyak pintu. Dibukakan oleh Allah pintu yang banyak. Subhanallah. Kata para ulama tafsir, pintu-pintu yang dibuka itu adalah pintu kenikmatan. Sehingga terus dia semakin nikmat terus. Ya, bikin dosa semakin nikmat, semakin maksiat, meninggalkan perintah Allah semakin nikmat, dibikin nikmat. Kata Allah, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'", segala sesuatu. Ya? Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka bersenang-senang dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Kalau orang bersenang-senang itu apa sih tadi? Lupa dia kepada Allah. Coba aja antum lihat orang bersenang-senang. Orang lagi dansa, orang lagi mabok, orang lagi teler, itu apa? Lupa, dia senang. Enggak ada yang ingat Allah itu. Tapi Allah katakan, hatta idza farihu, sehingga mereka bersenang-senang dengan kenikmatan itu. Tapi apa kata Allah? Bima utu akhadnahum baghtatan. Ya, lalu tiba-tiba kami cabut mereka, kami azab mereka secara tiba-tiba, ya, fa idahum mublisun, akhirnya mereka terpelangak. Jadi itu ya ikhwafillah. Jadi jangan pernah antum kita mengatakan apa benar orang maksiat itu ya susah hidupnya. Mungkin dia akan diberikan kenikmatan, kelonggaran, kemudahan dalam hidupnya, tapi ingat itu namanya istidraj. Ya, jadi jangan dengan senang. Ya. Makanya kalau kita hari ini bikin dosa maksiat lalu kita dimudahkan Allah, merenung. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Padahal saya lalai, padahal saya lupa, saya jauh dari Allah gitu. Jangan-jangan. Maka itu menjadi muhasabah kita. Nah, jadi kata lima rahimakumullah, ada juga orang yang ahlul maksiat memang betul dipersulit hidupnya oleh Allah, ya. Dikasih sulit oleh Allah, ya. Dan akhirnya dia menemukan banyak kesulitan dalam hidupnya karena berlakunya maksiatnya. Lalu yang berikutnya kata lima rahimakumullah, masih dalam, Masya Allah, sudah habis waktunya. 3 poin yang kita bahas, tapi waktunya sudah habis. Kalau kita sambung masih panjang. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mari berdoa terus kepada Allah
agar kita dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari segala bentuk maksiat dan dosa. Dan ingat sekali lagi, maksiat, dosa apapun namanya, itulah perangkatnya iblis, dan itulah cara iblis menggoda manusia, dibuat indah segala bentuk maksiat dan dosa itu. Jadi ingat ayatnya tadi, la uzayyinanna lahum, akan aku bikin indah, menarik, sehingga mereka tergoda, tertipu dan tersesat. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala bentuk tipu daya iblis. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwah sekalian, karena waktu sudah habis. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.